terpengaruh oleh agama-agama yang lain. Ini yang dimaksud. Ya. Ini pelajaran pertama dari hadis. Ya, ini mirip dengan sabda Nabi SAW. Kalau kalian sholat, luruskan dan rapatkan saf kalian. Jangan tinggalkan celah buat syaitan. Jadi tumit sama tumit harus ketemu. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, dan jangan berselisih. Jangan gak mau sentuhan kaki kalau lagi sholat berjamaah. Maka Allah akan buat hati kalian pun berselisih. Kalau orang pikir pakai akal-akal manusia, masa sih hanya kaki sama kaki disentuhin, terus kemudian umat jadi bersatu? Masa kalau kakinya sedikit dijauhkan, berarti umat akan pecah? Nah, sudah begitu sabda Nabi. Ya, berarti memang salah satu tolok ukur orang umat Islam itu akan kuat, saf mereka, akan persatuan mereka dan kesatuan mereka terjaga, justru dimulai dari sholat. Kalau mereka sudah tidak mau sentuhan kaki saja, berarti bagaimana mau saling bantu-membantu di lapangan? Itu nggak mungkin. Karena di saf sholat itu, mau presiden di sebelah kita, mau tukang sampah di sebelah kita, pokoknya dia sudah masuk di saf, nggak ada yang boleh mundurin. Oh, kamu tukang sampah nggak boleh di saf ini, nggak bisa. Maka dia harus di sebelah kita. Berarti kan akan hilang semua rasa sombong, rasa bangga diri, karena siapapun di sebelah kita harus kita mengatur saf yang rapat. Sampai para sahabat mengatakan, kami di masa Nabi SAW kalau diiqomahkan sholat, maka tumit kami sama tumit teman kami di sebelah bertemu. Tumit ya, yang ada mata kaki. Di bawah mata kaki itu ketemu sama tumit orang ini sama orang yang di sebelah. Sehingga membuat betis kami bertemu. Sehingga membuat juga pundak kami bertemu. Jadi nggak ada celah di antara saf tersebut. Dan kata Nabi SAW, rapatkan, luruskan saf kalian dan jangan biarkan celah untuk syaitan, karena aku diperlihatkan oleh Allah syaitan itu masuk di antara saf untuk mengganggu orang sholat sebagaimana anak domba nyelip masuk di antara domba-domba yang dewasa. Biasa kalau domba yang bulunya lebat, ya dia berdiri, kalau dia berdekatan karena bulunya lebat maka seakan-akan dia rapat, tapi di bawah kakinya itu ada celah. Nah, Nabi SAW berikan gambaran seperti itu. Celah di antara domba sama domba yang bulunya lebat itu biasanya bisa masuk domba kecil. Nah, seperti itu syaitan masuk untuk menggoda sholat seseorang kalau ada jarak di antara kaki mereka. Ini maksudnya adalah tadi ya bisa betul-betul terjadi seperti yang Nabi SAW sampaikan. Ini pelajaran pertama tentang adanya kemenangan buat umat Islam selama mereka mengikuti sunnah Nabi mereka. Mulai daripada hal yang kecil, yaitu berbuka dengan kurma dan air atau menyegerakan buka. Kemudian yang kedua pelajarannya, kenapa kita disuruh segerakan untuk berbuka puasa agar kita bertolak belakang dengan ahli kitab. Ini mirip dengan tadi yang kita jelaskan ya. Jadi kita harus bertolak belakang dengan ibadah-ibadah dan ritual Yahudi dan Nasrani. Kita nggak boleh sama dengan mereka. Ya, ini sunnah anjuran Nabi SAW. Hadis terakhir di hadis nomor 4 ya, di bab kita ini bab nomor 16 dengan sanad sahih urutan 1076 dari awal belajar berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun shalla salatal maghrib hatta yuftir walau ala syurbatin min ma'." Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW salat maghrib melainkan beliau berbuka terlebih dahulu walaupun hanya dengan meminum sedikit air. Hadis ini riwayat Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Dua buah pelajaran dari riwayat Anas bin Malik ini. Yang pertama, kecerdasan Anas radhiyallahu anhu. Ini sering kami sampaikan dari awal kita belajar buku hadis ini. Kalau ada seorang sahabat, dia menjadi penyebab penyebutan hadis, atau dia menceritakan kronologis daripada hadis tersebut disebutkan, atau dia menceritakan tentang sikap dan perbuatan Nabi sehingga sampai kepada kita, maka ini keutamaan tersendiri buat sahabat tersebut. Di sini Anas bin Malik menceritakan, saya tidak pernah lihat secara pribadi selama saya hidup, dan perlu Bapak Ibu tahu Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Sampai Nabi meninggal, dia jadi pembantu. Dari awal Nabi hijrah di Madinah, ibunya Ummu Sulaim membawa Anas, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas anakku, jadikan pembantu Anda. Biar dia sekalian selain berkhidmah, dia juga bisa belajar gitu. Maka Anas pun jadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Dia yang menggambarkan
Nabi SAW, aku hidup selama 10 tahun di rumah Nabi, belum pernah aku dengar Nabi menghardik, memarah, mencaci maki para istri dan pembantunya. Dan dia juga yang mengatakan tidak pernah Nabi SAW memarahiku. Ya. Sampai pernah satu kali aku disuruh oleh Nabi SAW untuk membeli sesuatu hajat beliau. Kemudian aku pun keluar dari rumah Nabi, pas tiba di pelataran masjid, ada anak-anak yang sebaya dengan aku dan mengajakku bermain. Karena Anas bin Malik itu masih umur 9-10 tahun, dia terbawa arus main sama teman-temannya. Maka tiba-tiba saya dengarkan ada perkataan, ada suara dari belakang saya mengatakan, Ya Unais. Nama dia Anas. Nah, orang Arab kalau mau memanggil sayang, mereka menggunakan namanya ismu tasghir, dikecilkan nama itu. Anas jadi Unais. Jadi Nabi malah panggil, wahai Unais. Padahal pembantunya ini ya meninggalkan tugasnya gitu ya. Tapi Nabi SAW masih mengatakan, wahai Unais. Kata Anas bin Malik, saya waktu dengar suara itu, saya balik ke belakang, ternyata dia Rasulullah. Saya baru ingat kalau ada hajat yang saya disuruh. Tapi Nabi dengan senyum sambil mengatakan, wahai Unais, selesaikan dulu hajatku, baru kau bermain. Nah ini banyak riwayat yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Nah Anas menyampaikan, selama saya bersama Nabi, karena dia adalah orang yang tinggal di rumah Nabi, jadi pembantu Nabi 10 tahun, saya belum pernah lihat Nabi satu kali pun sholat di musim puasa, di Ramadan, itu sebelum buka puasa. Pasti beliau buka puasa dulu walaupun dengan seteguk air, baru beliau sholat gitu ya. Nah ini pelajaran penting di sini. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adanya anjuran berbuka puasa dengan hal yang ringan dulu. Itu kan seteguk air itu ringan, sebutir kurma. Ya baru sholat maghrib dulu. Ya, kemudian setelah itu baru kita makan makanan yang berat. Bab nomor 17, ini menyempurnakan bahasan kita. Ya. Ini satu buah hadis saja, bab 17, anjuran berbuka dengan kurma, jika tidak ada maka dengan air. Ini tadi saya bilang ya, jadi sehaus-hausnya Bapak Ibu sekalian lagi puasa, tetap usahakan konsumsi kurma dulu. Ya. Dan yang dianjurkan itu mengkonsumsi rutab namanya. Berarti kurma yang basah ya, karena dia sudah ada basah airnya. Ya, maka itu Nabi SAW berbuka dengan rutab dulu. Ya, itu hadisnya nih yang kita mau pelajari. Sebuah hadis saya dalam bab ini dengan sanad hasan urutan 1077 dari awal belajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih sahabat yang sama tadi. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Fa in lam takun rutabatun fatamarat. Fa in lam yakun tamaratun hasawatin mimma. Ini urutannya ya. Perhatikan, Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa biji kurma muda atau kurma basah ya, rutabnya. Jika tidak ada kurma yang basah atau kurma muda, maka dengan kurma yang matang, yang kering, yang sudah coklat tua atau hitam. Jika tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan dia mengatakan hadits hasan. Bisa kebayang nggak urutannya ya? Berarti Nabi bukan minum teh dulu, kopi dulu, sirup dulu. Ya, air putih aja diterlambatkan. Kurma basah dulu, bismillah. Saya belum biasa makan kurma Ustaz. Makan satu butir. Makan satu butir. Ya. Dan usahakan dibiasakan itu. Karena ini sunnah Nabi. Dari tadi kita belajar belasan hadis ini semua untuk menganjurkan kembali ke kurma. Kurma, makan kurma. Sebenarnya gitu, sahur ataupun buka puasa. Dan kalau kita bisa sepanjang tahun membiasakan diri konsumsi kurma, bagus. Karena kan hadis Nabi SAW, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir kan gitu. Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu mufti Saudi, sudah meninggal beliau. Beliau mengatakan, kalau seseorang tidak menemukan 7 butir kurma ajwa Madinah, karena kan 7 butir kurma ajwanya ini, apalagi kalau dari Madinah, memang kurang lebih di atas 400 ribuan mungkin harganya per kilo ya. Tapi lumayan, itu bisa mungkin dikonsumsi selama seminggu atau 10 hari. Karena dia juga puluhan butir gitu ya. Kalau tidak ada, kata beliau, boleh seorang muslim dan muslimah konsumsi kurma apa saja. Tidak harus ajwa. Kurma apa saja dikonsumsi 7 butir per hari. Berarti kan ada anjuran untuk membiasakan diri mengkonsumsi kurma walaupun tidak lagi puasa.
Walaupun tidak lagi puasa. Jadi kalau kita bisa biasakan diri kita minimal kita makan 7 butir per hari di pagi hari itu sangat bagus. Boleh langsung, boleh di jus, boleh dibuat selai, apa saja. Pokoknya usahakan 7 butir. Saya lihat kemarin di Mekah sama Madinah juga lagi musim sekarang mereka buat seperti dodolnya kurma itu. Ya, itu ada dodol kurma ajwa, ada dodol kurma biasa, itu bagus sekali gitu ya. Mungkin kalau orang merasa tekstur kurma yang ajwa misalnya agak keras, maka dia bisa ambil itu kan sudah isinya kurma juga itu. Tidak terlalu mahal, 20 realan kalau tidak salah satu. Itu sudah cukup banyak ya kurma yang bisa didapatkan dari situ. Baik, ini urutannya. Kita ambil pelajaran dari hadits ini. Yang pertama adalah adanya anjuran dan sunnah Nabi maaf, ini pertama kecerdasan Anas radhiyallahu anhu karena beliau yang menyampaikan kepada kita kebiasaan Nabi SAW. Pelajaran kedua dari hadis adalah adanya anjuran untuk mengkonsumsi saat buka puasa. Laki-laki, perempuan, orang Arab atau bukan orang Arab sama mengkonsumsi rutab dulu, kurma muda atau kurma basah. Ya. Nah biasanya kurma-kurma muda ini dia puncaknya ada di musim panas. Ya, biasanya habis selesai haji atau di musim haji itu tuh puncak-puncaknya. Karena makin panas cuaca makin bagus hasil panen kurma. Nah keluarlah berbagai macam kurma muda, biasanya ada yang kuning, ada yang warna merah. Ya, kalau hijau belum boleh dikonsumsi. Ya, itu perlu kita bagus tadi ada bicara itu karena memang saya lihat yang beli kurma hijau hanya orang Indonesia. Ya, orang Arab nggak ada yang makan, seluruh dunia banyaknya orang tidak ada yang beli. Ya, kalau biasanya kita jemaah umroh kita mau pulang jemaah haji itu ada orang-orang Arab sana. Dia jual kurma masih hijau. Saya pernah tanya, kenapa kamu jual ini? Orang Indonesia yang pesan. Katanya ini bisa buat stamina, bisa untuk kesuburan. Nggak tahu dari mana, orang Arab aja nggak tahu. Di negara mereka banyak kurma tidak tahu. Jadi tidak direkomendasikan untuk konsumsi yang masih hijau. Proses pertama tumbuh, kurma itu semua umumnya hijau warnanya. Belum bisa dikonsumsi. Nanti dia pindah ke kuning, nah ini mulai masuk tahap rutab. Ya. Kemudian setelah itu dia pindah ke merah, baru coklat tua, kemudian hitam misalnya gitu ya. Nah ini tentu macam-macam, kurma itu ada 300 macam jenisnya, macam-macam, nama-namanya juga beda-beda. Tapi yang dikonsumsi yang rutop itu yang kuning. Nah biasanya orang-orang di Timur Tengah karena muncul kurma mudah ini, dia setahun sekali di musim panas, maka mereka simpan di freezer. Nah, dibiarkan nanti dia matang, lembut ya. Tapi dia masih bisa dikonsumsi. Nah, itu biasanya dimakan dengan rutop. Dan tidak mahal kok. Satu kotak tidak seberapa ya. Mungkin di Indonesia 70 ribuan atau 100 ribu mungkin. Atau 200 ribu mungkin satu kotak ya. Baik, ini pelajaran yang pertama diambil adalah keutamaan Anas bin Malik. Kemudian yang kedua adanya sunnah Nabi SAW mendahulukan rutop di saat buka puasa. Kemudian pelajaran yang ketiga, kalau rutop tidak ada baru pindah ke kurma. Kurma kering maksudnya. Kurma yang sudah matang, coklat atau warna hitam. Biasanya dia lebih kering. Kalau rutop kan lebih basah. Berarti menandakan memang ada perbedaan antara rutop sama ya kurma. Ya. Waktu Maryam alaihissalam itu mau melahirkan Isa di bawah pohon kurma, itu Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19. Ya. Kalau Maryam alaihissalam disuruh menggoyang pohon kurma maka akan jatuh rutab, kurma yang mudah itu. Dan di situ sebagian juga ada yang mengatakan memang kurma ini sangat bagus untuk stamina. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk Maryam yang melahirkan dan butuh energi, memulihkan energi, maka diberikan konsumsi kurma tersebut. Ya. Pelajaran yang terakhir dari hadis adalah adanya juga anjuran berbuka puasa dengan air. Tapi tidak memulai dengan air. Karena di sini kan di riwayat ini seperti berurut ya. Kurma basah, kurma muda, kemudian kalau tidak ada kurma biasa, kemudian baru air. Walaupun jaraknya cuma bersamaan. Misalnya sampai kita makan kurma itu, karena sudah haus kita tambah dengan air, nggak masalah. Yang penting awal yang kita masukkan di mulut kita adalah kurma. Supaya sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk ke dua bab yang terakhir ya, yang kita bahas pada kesempatan ini, bab 18 dan 19 ya.
Tapi bab 19 tentu tidak ada hadis dalamnya, nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Bab ke-18 ini adanya anjuran memberi makan. Memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini sudah orang muslim semua tahu ya. Bagaimana kita bisa meraih pahala yang besar, berlipat dengan cara berbagi buka puasa kepada orang lain. Ya. Dan tentu urutannya sama dengan tadi. Kalau yang paling afdal konsumsi buka puasa dengan rutab, berarti bersedekah juga untuk buka puasain orang paling afdal dengan rutab. Nah begitu. Datang setelah rutab adalah kurma, berarti kurma juga. Setelah itu air, baru air. Ada yang mau nyumbang makanan berat Ustaz, nasi campur segala, boleh nggak ada masalah. Tapi kan ini tetap kembali kepada sunnah Nabi, makan dulu yang ringan, sholat, baru kemudian makan yang berat itu. Ya. Baik, ini ada dua buah riwayat di sini, walaupun tetap urutannya cuma satu A dan satu B. Dalam bab ini cuma 2 buah hadis. Satu A-nya dengan sanad sahih urutan 1078 dari awal belajar berbunyi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya. Hanya saja itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Dan At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih. Riwayat 1B-nya saya langsung bacakan dengan sanad sahih dari lafaz Ibnu Khuzaimah dan An-Nasai, man jahaza ghaziyan au jahaza hajan أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang atau menyiapkan orang yang berhaji atau menggantikannya mengurusi keluarganya atau memberikan makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. 2 buah riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Dari riwayat 1A dulu, itu adalah adanya anjuran untuk membuka puasakan orang lain. Supaya kita bisa meraih lebih banyak maksimal pahala. Ya, lebih banyak maksimal pahala. Jadi kalau kita puasa Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis, kita dapat pahala kita sendiri. Bisa nggak kita dapat pahala orang lain? Bisa. Dengan cara memudahkan mereka sahur, memudahkan mereka buka puasa. Kalau tadi sahur sudah kita bahas, ini sekarang buka puasanya. Dan paling afdal kita menghimpit pahala di keduanya. Maksudnya kita sahurkan orang, kita buka puasakan orang. Di sini supaya dia kuat puasa, di sini supaya dia membatalkan puasa dia. Nah ini 2 ibadah yang harusnya jangan luput. Karena selama ini selalu motivasinya, ayo buka puasain orang. Benar, tapi jangan lupa sahurin juga, gitu kan. Itu bisa kita bagi ya dengan cara misalnya bisa juga kita memberikan kepada keluarga-keluarga yang kita kenal sembako misalnya dari sebelum Ramadan untuk mereka nanti masak sendiri selama Ramadan. Itu juga bagus, berikan beras, berikan gula, segala macam apa yang kita bisa kasih, maka itu juga bagus. Ya, sama aja kita sedang sahurkan mereka. Makin banyak kita bantu maka makin bagus. Ya, makin banyak kita bantu makin bagus karena kita akan dapat pahala mereka. Kalau kita targetnya selama Ramadan 1 orang aja. 1 orang ini selalu kita yang siapin sahur atau kita siapin buka puasanya. Berarti kita akan dapat pahala 30 hari puasa kita plus 30 hari pahala puasa orang itu. Berarti seperti kita punya 60 hari puasa Ramadan. Itu kalau 1 orang. Mau lebih silakan. Bebas. Mau 10 orang, mau 100 orang, tinggal dikali. Kalau kita bisa siapin untuk 100 orang, maka secara otomatis kita punya 101 pahala puasa Ramadan. Karena 100 pahala yang lainnya, kan gitu. Kalau ada begini ya teman-teman, usahakan dalam bermuamalah dengan Allah, lupain dulu angka-angka. Saya mampu nggak ya? Udah deh, saya taruh 10 aja. Padahal sebenarnya dia mampu 100. Udah maksimal aja. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala punya cara untuk memberikan keberkahan. Ada 1 orang di Saudi, Bapak Ibu sekalian, terkenal dengan 1 kontainer Zam-Zam. Bapak itu, kalau salah sudah meninggal. Dan waktu meninggal itu menjadi buah bibir. Ada yang menceritakan kuburannya wangi, apa segala macam. Tapi itu tidak saya bahas. Yang saya bahas adalah, dia setiap kali ada orang yang minta Zam-Zam,
Dia orangnya tidak mampu, tapi dia mengatakan baik, saya usahakan akan saya akan Zamzam buat kamu. Dia kirim ke Afrika, kirim ke mana-mana. Bagaimana caranya? Dia mulai aja dulu. Dia punya uang cuma 5 real, dia beli 1 galon Zamzam, kemudian dia sampaikan ke tetangga-tetangganya. Ini ada yang pesan Zamzam, kalau yang mau nyumbang silakan. Terkumpul, 1 kontainer dikirim, 1 kontainer dikirim. Yang penting kita mulai dulu. Kalau kita mulai dulu nanti Allah kasih keberkahannya. Masalahnya kita ini tidak mulai dan selalu perhitungannya banyak. Gitu kan? Bisa nggak ya? Sudah begini saja, cukup begitu saja. Coba aja dulu, gitu kan? Nanti Allah SWT berkah. Yang penting kita mulai dulu. Yang penting kita memulai dulu. Baik, itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Adanya anjuran agar membuka puasakan orang agar kita meraih pahala ekstra. Baik, pelajaran yang kedua. Tentu makin soleh dan makin soleha orang yang kita buka puasain, makin besar pahalanya. Karena bisa saja pahala kita 10, tapi pahala orang yang kita buka puasain itu 300 misalnya. Dia hari itu baca 10 juz Al-Quran, dia zikir, dia ini dan segala macam, gitu kan. Itu lebih besar pahalanya. Jadi kayak pesantren-pesantren, ya, para penghafal Quran itu jangan diluputkan itu. Harus betul-betul kita jadikan target utama kita untuk membuka puasain mereka atau memberikan sahur buat mereka. Pelajaran kedua dari hadis 1b, yaitu adanya anjuran untuk juga mempersiapkan peperangan. Ya, saya menyumbang. Ya. Ini bisa kita nyumbang dengan ide, kita bisa menyumbang dengan makanan, kita bisa menyumbang dengan pakaian, menyumbang apa saja. Kayak untuk teman-teman kita sekarang di Gaza, ya kita menyumbang dengan harta kita, apa saja itu sangat baik. Karena dengan kita menyiapkan kebutuhan orang yang perang, maka akan dapat pahala yang sama. Tentu ini rinciannya cukup panjang, ya. Misalnya seorang istri, suaminya mujahid akan pergi berperang, lalu dia yang menyiapkan baju perangnya, bekalnya, maka istrinya juga dapat pahala. Makanya Nabi SAW kalau mau berperang, boleh bilang sama istrinya, siapkan perlengkapan perang saya, lalu disiapin, gitu kan. Atau kita menyiapkan seperti kasus waktu Nabi SAW bilang kepada para ummahatil mukminin, istri-istri beliau radhiyallahu anhunna, nanti orang yang pertama menyusul kalian menyusulku setelah aku meninggal di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, setiap kami ketemu para istri Nabi itu selalu ngukur tangan. Siapa tangannya lebih panjang? Ya, kami letakkan di dinding, lihat tangannya siapa lebih panjang. Karena mereka paham secara letterlet. Yang tangannya lebih panjang berarti itu yang lebih dulu meninggal menyusul Nabi. Lalu kata Aisyah, kami jadi faham apa yang Nabi maksudkan setelah meninggalnya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Ini istri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Ternyata karena Zainab ini suka sekali bersedekah dari hasil tangannya. Ya. Jadi kalau misalnya Zainab itu mau menyumbang, orang-orang pada nyumbang baju perang. Pada saat itu kan baju besi yang dipakai untuk lapis di bagian depan supaya kalau kena sabetan pedang tidak langsung menyobek tubuh. Nah itu kan orang bisa beli jadi lalu dikasih kepada mujahid. Tapi kalau Zainab enggak, dia buat sendiri baju itu dengan tangannya. Jadi orang kalau nyumbang makanan untuk mujahid, orang beli langsung kasih. Tapi dia enggak, Zainab dia masak sendiri. Nah gitu. Itu lebih besar pahalanya. Nah, seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga. Walaupun kita bisa saja. Jadi ibu misalnya kasih orang makanan yang masak dengan tangan sendiri dengan beli jadi, itu beda pahalanya. Itu beda, pasti akan beda. Nah itu seperti itu gambarannya. Nah ini yang dimaksud dengan mempersiapkan orang-orang yang berperang. Kita akan dapat pahala sama dengan mereka. Ya. Pernah ada satu orang sahabat, dia mau berperang, Bapak Ibu sekalian, tapi dia nggak mampu, sakit dia. Maka ada satu sahabat yang lain datang, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sekali perang, tapi saya orang miskin. Gak punya pedang, gak punya perisai, gak punya kuda, gak ada. Kata Nabi SAW, pergilah ke rumahnya si Fulan. Karena dia lagi sakit itu. Kalau dia kasih kamu, maka ambillah semua. Maka dia pun pergi ke sana dan menyampaikan, saya diutus Rasulullah SAW untuk meminjam perlengkapan. Lalu dikasih sama orang itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Jadi, dia tidak jadi perang, tapi perlengkapannya dipinjamkan, maka akan mendapatkan pahala orang yang menggunakan itu. Nah, ini kesempatan ya, terutama sekarang lagi terjadi di teman-teman kita di Gaza ini, bantu mereka. Ya, sekarang lagi musim dingin di sana. Dan alhamdulillah kami pun di yayasan buka ya, donasi untuk itu.
Kemarin Alhamdulillah kita sudah siapkan sekitar 90 ton gandum. Dan insya Allah akan masuk ke Gaza. Nah, kalau tidak salah hari ini masuk itu. Dengan izin Allah SWT. Dan juga ada persiapan selimut, baju, susu anak kecil. Itu Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk. Maka jangan disia-siakan kesempatan seperti itu. Ya. Pelajaran ketiga juga sama, siapa yang menyiapkan dan memudahkan orang yang haji. Ya, maka dia juga akan dapat pahala seperti orang haji itu. Nah, sini bisa istri menyiapkan buat suami, ya, atau anak menyiapkan untuk orang tuanya, atau mungkin siapa saja yang mau pergi, kita mudahkan urusannya. Apa saja yang kita mampu ya, semampu kita. Kita doakan, kita bantu apa ya. Mungkin ada kerabat yang mau pergi haji, kita bantu siapin pakaiannya. Apa aja yang kita bisa lakukan yang menyiapkan sesuatu yang berhubungan dengan haji ini, maka insya Allah juga akan dapat pahala orang yang haji tersebut. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah adanya anjuran untuk mengurus keluarga orang yang pergi jihad atau orang yang pergi haji. Ini pelajaran tersendiri. Jadi setelah mereka pergi kan biasanya mereka tersibukkan dengan aktivitas di sana, di medan perang atau lagi haji. Maka anaknya, istrinya misalnya, maka kita sibuk menyiapkan makannya, kita sibuk mengurusnya. Jadi gini, diambil dari potongan sabda Nabi SAW, au khallafahu fi ahli. Atau dia mengurus keluarganya. Maka juga sama, dia dapat pahala orang yang sedang jihad itu atau orang yang sedang haji itu. Ini pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran kelima ini jadi saksi bahasan kita, adanya anjuran untuk menyiapkan buka puasa bagi orang yang sedang puasa karena dia akan panen pahala seperti orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita dapat pahala puasa kita 100, orang yang kita buka puasakan 100 juga, kita diberikan nilai 100-nya oleh Allah, kita jadi 200 tanpa dikurangi dari punya dia. Bukan berarti pahala orang yang sudah kita buka puasakan dibagi 2, 100 dia 50, kita 50, enggak. Nilai 100 kita akan dikasih. Kalau dia punya angka 500, kita dikasih 500 juga. Tanpa diambil dari pahala dia sedikit pun. Berarti menandakan ini bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Bab ke-19 terakhir, ini anjuran bagi orang yang berpuasa agar orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di tempatnya. Namun di dalam bab ini, kata Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau mengatakan di sini penulis Al-Mundhiri tidak menyebutkan satu hadis pun yang memenuhi syarat kitab kami atau dalam Sahih At-Targhib. Maksudnya Al-Mundhiri penulis asal buku ini menulis beberapa riwayat hadis di sini, tetapi pendikte ya yang menelusuri hadis ini sehingga keluar buku. Buku ini kan namanya Targhibut Tarhib. Keluar buku Sahih Targhibut Tarhib. Kita pelajari buku Sahih Targhibut Tarhib. Jadi dari semua hadis buku Targhibut Tarhib ini disortir lagi oleh seseorang yang bernama Al-Albani atau Syekh Albani, maka keluarlah Sahih At-Targhibut Tarhib. Artinya semua yang ditelusuri beliau adalah yang sahih saja. Yang tidak dianggap sahih menurut beliau maka tidak ditulis hadisnya. Nah, ini yang dikatakan di sini. Di sini penulis Al-Mundhiri, maksudnya penulis asal buku ini tidak menyebutkan satu hadis pun yang memenuhi syarat kitab kami ini atau Sahih At-Targhib. Oleh karena itu beliau tidak menukil satupun hadis dalam bab nomor 19 ini. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab ke-20 dan beberapa bab tersisa dari bahasan kita di kitab puasa ini ya. Ini kalau tidak salah masih sisa tinggal 3 bab lagi ya. 3 bab lagi insya Allah selesai puasa bi'inillahi ta'ala. Baik, begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.